Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primangada Perkasa, NPM 20219191097 dari kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan permainan tentang rondes. Yang pertama, pengertian permainan rondes. Rondes adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan kasti, baseball, bola bakar, ataupun softball. Cara memainkannya juga serupa dengan permainan-permainan tersebut. Permainan rondes juga bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Cara bermain rondes adalah dengan memukul bola lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau titik base. Pemenangnya adalah regu yang paling banyak mengelilingi lapangan. Tiap regu terdiri dari 9 pemain. Yang kedua adalah sejarah permainan rondes. Permainan rondes dikenal dan berkembang di Inggris, berikut negara tetangganya seperti Irlandia dan Irlandia Utara. Permainan rondes pertama kali diciptakan oleh George Hancock menurut buku Baseball Before We Know It, A Search for the Roots of the Game, karya David Block. Literatur mengenai peraturan resmi permainan rondes diterbitkan pada tahun 1828. Yang ketiga adalah teknik dasar permainan rondes. Berikut adalah teknik dasar permainan rondes yang harus dikuasai oleh pemain. Yang pertama, teknik memegang. Ada beberapa teknik memegang bola dalam permainan rondes. Yang pertama, pegang bola dengan 3 jari tangan. Yang kedua, memegang bola dengan 4 jari tangan. Yang ketiga, memegang bola dengan 5 jari tangan. Yang selanjutnya yaitu teknik melempar. Dalam permainan rondes terdiri dari 3 jenis lemparan. Berikut ini jenis lemparan dalam permainan rondes. Yang pertama, lemparan melambung. Pada permainan rondes digunakan untuk lemparan yang berjarak jauh. Dalam lemparan ini harus melambungkan bola yang jauh dan tinggi. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan tenaga yang besar untuk lemparan melambung. Yang kedua, lemparan mendatar. Lemparan mendatar adalah lemparan bola yang arahnya mendatar dan tepat. Teknik melakukan lemparan mendatar yaitu mengayunkan tangan dari belakang ke depan sejajar dengan bahu. Gerakan melempar disertai dengan lecutan pergelangan tangan. Selanjutnya itu lemparan bawah atau menyusur tanah. Adalah lemparan yang arah bolanya menyusur tanah. Lemparan ini dilakukan dalam keadaan darurat dan biasanya dilakukan secara cepat. Yang selanjutnya yaitu teknik menangkap. Teknik menangkap dalam permainan rondes terdiri dari beberapa macam tergantung dari arah datangnya bola. Secara garis besar, datangnya bola dikelompokkan menjadi 3, yaitu bola datang langsung, bola yang melambung, bola yang bergulir. Yang selanjutnya adalah teknik memukul. Memukul terdiri dari dua jenis, yaitu pukulan dengan ayunan yang disebut swing dan pukulan tanpa ayunan disebut ban. Swing adalah teknik memukul yang dimulai dengan mengayunkan kayu pemukul. Sedangkan ban adalah pukulan tanpa mengayunkan kayu pemukul, hanya menyentuhkan kayu pemukul pada bola. Pukulan ban hanya menunggu bola mengenai kayu pemukul hingga pantulan bola jatuh di dekat pemukul. Pukulan ini merupakan pukulan yang dilakukan untuk mengelabui regu penjaga. Yang selanjutnya teknik berlari. Setelah memukul bola, pemain harus segera berlari menuju base. Lari menuju base dalam permainan rondes disesuaikan dengan situasi dalam permainan. Ada saat tertentu yang pelari harus lari secepat-cepatnya. Yang perlu diperhatikan ketika berlari adalah cara menuju tempat hinggap. Pastikan keadaan tempat hinggap belum tersentuh oleh lawan. Latihan berlari dalam permainan rondes dilakukan dengan tingkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Latihan lari secepat-cepatnya dari satu base ke satu base yang lainnya. Latihan meningkatkan kekuatan otot perut, punggung, kaki, dan juga lengan. Latihan berlari menuju tempat hinggap. Latihan menghindar dan ketikan atau sentuhan bola lawan. Yang selanjutnya adalah ukuran lapang permainan pada rondes. Ukuran lapang untuk bermain rondes adalah sebagai berikut. Lapangan rondes berbentuk segi 5. Panjang sisi lapangan rondes 15 meter, terdiri dari 5 base atau tiang hinggap yang berukuran 40 cm x 40 cm. Tempat pelambung atau pitcher plate dengan ukuran 40 cm x 80 cm. Yang selanjutnya peraturan permainan rondes. Yang membedakan permainan rondes dengan kasti atau baseball terletak pada aturan permainannya. Berikut adalah peraturan-peraturan tersebut.
Yang pertama, aturan tongkat. Tongkat yang digunakan dalam permainan rondes terbuat dari bahan kayu berbentuk bulat dengan panjang tongkat kurang lebih 46 cm dan beratnya sekitar 70 gram hingga 85 gram. Yang kedua, aturan bola. Bola permainan rondes berukuran kecil, beratnya sekitar 70 gram atau sehingga 80 gram. Ketiga, aturan pemain. Pemain dalam permainan rondas dibagi menjadi dua macam, yaitu regu pemukul dan regu lapangan. Regu pemukul adalah regu yang mendapat giliran untuk memukul bola. Selanjutnya, memukul dimulai dari pemukul nomor 1. Setelah pukulan balik atau betul, pemukul harus lari menuju tempat hinggap atau base pertama. Yang selanjutnya ganti giliran. Pemukul nomor 2 demikian untuk seterusnya. Regu lapangan bertugas mematikan regu pemukul secepat mungkin agar segera menggantikan menjadi regu pemukul. Regu lapangan dibagi menjadi satu pelambung atau bowler, yang kedua penjaga home base atau catcher dan seorang pembantu, yang ketiga menjaga base atau baseman, yang keempat penangkap bola atau penjaga lapangan lainnya. Selanjutnya, aturan bola mati. Bola lemparan rondes dikatakan mati jika membawa bola dengan menginjak base atau membakar, mengetik atau membawa bola kemudian menyentuhkan pada pelari. Yang selanjutnya, aturan memukul. Aturan memukul dalam permainan rondes, setiap pemain memiliki hak memukul bola sebanyak 3 kali. Akan tetapi, jika pukulan pertama atau kedua sudah benar atau betul, maka pemukul harus lari ke base dan seterusnya. Apabila pukulan ketiga tetap salah, maka pemukul harus memukul lagi hingga betul atau sama sekali tidak kena. Apabila lambungan baik atau betul tidak dipukul, maka dinyatakan sudah memukul. Yang selanjutnya, aturan lambungan. Lambungan dalam permainan rondas dinyatakan betul jika bola jatuh tepat di atas home base dengan ketinggian antara lutut dan bahu si pemukul. Yang selanjutnya, aturan lari. Aturan lari dalam permainan rondas, pelari harus lari di luar garis lapangan. Tiap base atau tiang hinggap hanya boleh untuk berdiri satu pemain saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.